pendidikan. Bisa dicek, bisa ditelusuri. Kok secepat itu berkembang? Dari mana dananya? Juga pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh orang-orang yang berada di sistem Kementerian Agama. Bisnis berkedok keagamaan adalah suatu bisnis yang sangat menggiurkan. Apalagi dibalut dengan yang namanya pondok pesantren, yayasan yatim piatu, masjid dan sebagainya. Makanya sikap dan tindakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk menghentikan dana hibah menuai pro dan kontroversial di masyarakat Jawa Barat. Inilah penuturan dari Kiai Haji Syarif Rahmat selaku Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga. Apa yang dilakukan oleh KDM atau HD Haji Deddy tentang kebijakan dihentikannya sejumlah bantuan dana hibah kepada pondok-pondok pesantren dan yayasan itu sebenarnya telah menjadi perbincangan lama di antara kita, kan, bahwa di negeri ini biasanya dana-dana yang diturunkan oleh pemerintah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang relatif dekat. Saya kira ini fenomena sudah diketahui banyak orang. Bahkan adanya sejumlah pejabat yang mendirikan lembaga pendidikan, pondok pesantren, yayasan, itu saya anggap sebagai celah untuk mereka melakukan kecurangan. Kita bisa cek nanti. Jika orang itu punya lembaga pendidikan, lalu dia bekerja di kantor Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian lah. Kementerian Pendidikan, bisa dicek, bisa ditelusuri. Kok secepat itu berkembang? Dari mana dananya? Juga pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh orang-orang yang berada di sistem Kementerian Agama, itu akan jauh lebih cepat berkembang daripada pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh orang-orang yang berada di luar sistem. Mengapa? Silakan dicek di seluruh Indonesia. Itu sudah berpuluh tahun saya sebetulnya mengkritisi ini di hadapan teman-teman, membicarakannya. Cuma tidak tahu bagaimana cara membereskannya. Bahkan beliau Kiai Haji Syarif menuturkan bahwasanya masih banyak sanjibak-sanjibak di jajaran kementerian yang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk memanipulasi dana hibah tersebut untuk orang-orang dekat mereka. Mereka tidak bisa menjadi pemimpin yang adil. Mereka tidak mengingat bahwasanya ad-dunya mazratul akhirah. Dunia ini adalah ladangnya akhirat. Tapi mereka malah menjadikan dunia ini bagaikan surga untuk menumpuk harta, jabatan, dan kekuasaan. Sampai-sampai Kiai Syarif memberikan sinonim, ada oknum-oknum yang mengatur dana hibah ini, bagaikan wasit yang tugasnya untuk mengawasi jalannya sepak bola, kok malah ikut menendang bola. Terus siapa yang niup peluit bila ada pemain sepak bola yang melanggar peraturan tersebut? Pondok-pondok pesantren di kampung-kampung misalnya sudah 20, 30, sampai 50 tahun berdiri, ya masih seperti itu saja. Ya, konvensional. Kan? Iya. Tetapi lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh para pejabat atau oleh para pegawai di kementerian-kementerian atau di dinas-dinas, itu dengan cepat dia akan melambung, meskipun belum ada muridnya, bangunannya pasti selesai cepat. Nah, kita tanyakan dari mana sumbernya itu. Silakan dicek lah itu, saya kira tidak sulit kita ya mendeteksinya. Melacak ya. Ya, melacaknya. Nah, itu karena apa? Karena mereka yang dipercaya untuk mengelola dana umat, dana negara, dana masyarakat itu justru ikut menikmati gitu loh. Ibaratnya ya, wasit yang suruh ngatur pertandingan, tukang bendera, tukang kebut bendera, kemudian referee dan lain-lainnya lah. Ya. Referee itu wasitnya. Wasit dan tukang benderanya itu ikut tendang bola gitu loh. Ini repot. Wasit yang seharusnya dia mengatur kemana bola
Bagaimana mana yang melanggar, mana yang tidak, kemudian dia ikut nendang bola gitu loh. Kan sulit kalau dia nendang bola, siapa yang mau apa namanya? Memfree kick siapa? Kan tidak ada. Oh, pelanggaran tidak ada kan? Apalagi kalau nendang bolanya pakai tangan langsung itu. Nggak akan ada yang bilang handsball karena apa namanya? Sebutan istilah handsball atau free kick atau treat gitu. Itu kan wasit yang megang. Sementara dia sendiri yang ikut nendang bola. Ini masalahnya. Ini sudah berpuluh tahun ya. Jadi makanya kan ada apa ya, ada kesan di masyarakat bahwa kalau dia menduduki satu jabatan lalu mendirikan apa saja maka cepat. Atau yang kedua adalah orang-orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan. Itu pasti orang punya harapan. Padahal itu nggak boleh. Dia berharap akan mendapatkan sesuatu dari pengatur kekuasaan, pengatur negeri ini. Karena dia dekat dengan yang ngaturnya itu. Tidak boleh. Karena apa? Sang pengatur negeri ini harus membagikan sesuatu dengan adil. Adil itu pada tempatnya. Apa yang disampaikan Kang Deddy benar. Bahwa dana hibah dalam pengertian yang tertulis seperti dulu itu, stop. Karena apa? Itu dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mencuri lah. Gampangnya gitu aja, mencuri. Bayangkan kalau seperti beliau katakan kan, ada satu pesantren yang dapat 50 miliar. Bayangkan saja itu. Betul. Di audit nggak? Tidak berani audit. Sementara yang kecil-kecil yang cuma 10 juta. Cuma 10 juta itu di auditnya luar biasa. Nah, dan tadi menarik itu. Bagaimana Cirebon, kota santri, kota pesantren yang begitu hebat kok? Bukan. Cuma dapat 57 juta. 500 juta, 30 pesantren loh. Satu pesantren. Cirebon. Kabupaten Cirebon hanya dapat satu pesantren itu 557 juta. Cuma satu pesantren kan? Iya. Bayangkan saja itu. Kita nggak usah cari-cari. Lalu pesantrennya banyak di mana? Berarti dana itu sampai tidak sesuai dengan haknya. Tidak adil. Loh, diberikan hanya satu pesantren. Saya kira ini bagus, kebijakan bagus ini. Dan pencurian dana itu bukan rahasia lah ya kan. Kementerian Agama juga biasa banyak malingnya kan, sudah tahu sendiri. Ya, memang benar firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tiada kehidupan di dunia ini kecuali adalah untuk suatu kebohongan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah tempat permainan dan senda gurau. Tapi kita juga harus waspada bahwasanya ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini adalah ibarat penjaranya orang-orang yang beriman dan surganya orang-orang yang kafir. Sebagai penutup channel Gus Santri Spiritual ini, marilah kita semua menempatkan diri kita sesuai karunia yang Allah berikan kepada kita, baik jabatan maupun kekayaan, untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, untuk menjadi ladang kita di dunia ini untuk mengejar kenikmatan yang abadi, yaitu akhirat. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.